Hai Sobat Hijau, siapa yang di sini udah bosen sama tampilan rumah yang gitu-gitu aja? Pengen punya suasana baru, tapi mikir proses pindahannya super ribet. Mulai dari angkut takut barang, sampai urus dokumennya. Pasti rasanya udah capek duluan kan? Nah, jangan khawatir, karena hari ini kita akan bahas solusi paling simpel untuk punya rumah baru tanpa harus pindah-pindah. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan video-video inspiratif kita yang lain. Yuk kita masuk! Yaps, jawabannya adalah renovasi. Renovasi itu bukan cuma sekedar ganti cat aja ya guys, tapi ini adalah cara ampuh untuk menciptakan ulang rumah impian kalian di lokasi yang memang kalian suka. Di suasananya yang mungkin dekat dari sekolah, akses jalan besar, ataupun mall. Ingat ya, di lokasi yang kalian suka dan pastinya itu udah tepat. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bedah kenapa renovasi ini bisa jadi pilihan terbaik dan juga bagaimana cara melakukannya tanpa pusing. Oke, coba kita bandingkan ya. Kalau kalian beli rumah baru atau pindahan, ada beberapa hal yang harus kalian hadapi. Yang pertama, mencari lokasi baru. Yang kedua, mengeluarkan biaya pindahan. Dan yang ketiga, suasana rumah baru yang belum tentu sama dengan suasana rumah lama. Nah, kalau renovasi, kalian bisa tetap merubah tampilan rumah kalian tanpa harus menghadapi keribetan tadi. Ini dia 3 alasan kenapa renovasi itu jauh lebih menguntungkan. Yang pertama, lokasinya tetap strategis. Yang kedua, biayanya lebih fleksibel. Dan yang ketiga, nilai sentimentalnya tetap terjaga. Terus gimana sih tahapannya biar renovasi kita lancar, hemat budget, dan anti pusing? Yuk langsung aja kita simak 4 kunci yang wajib kamu pegang sebelum renovasi. Kunci pertama, perencanaan dan anggaran detail. Tentukan dulu tujuan yang jelas. Kalian ingin renovasi total atau hanya perbaikan area tertentu saja, misalnya dapur atau kamar mandi. Intinya fokus pada prioritas. Kemudian buat anggaran yang rinci. Catat semua kebutuhan ruangan dan ingin seperti apa konsep ruangan yang kalian inginkan supaya tidak ada biaya-biaya lain di depannya. Nah, setelah itu baru deh bikin desain. Konsultasilah dengan arsitek ataupun desainer. Ingat ya, ini bukan pemborosan, tapi investasi awal supaya kalian tidak salah langkah di tengah jalan. Kunci kedua, pilihlah kontraktor yang tepat dan amanah. Pilihlah kontraktor yang memang sudah berpengalaman dan terpercaya. Kalian bisa cek portofolio dan legalitasnya dulu. Kemudian punya kontrak yang jelas. Pastikan kontraktor kalian punya kontrak kerja tertulis yang memuat detail pekerjaan, jadwal, sampai biayanya, karena transparansi adalah kuncinya. Dan yang terakhir adalah fleksibel. Pilihlah kontraktor yang mau diajak diskusi, apalagi kalau kalian memilih untuk tinggal di rumah yang sedang direnovasi. Kunci ketiga adalah pemilihan material yang tepat. Kualitas adalah prioritas. Jangan asal pilih material yang murah, tapi pilihlah material yang menawarkan keseimbangan antara harga dan daya tahan. Kalau kalian asal pilih material yang murah tapi cepat rusak, ujung-ujungnya bakal renovasi lagi. Selanjutnya, fokus pada perbaikan, bukan penggantian. Kalau masih ada material yang bisa diperbaiki, misalnya pintu atau jendelanya masih kokoh, cukup dicat ulang atau diperbaiki sedikit aja. Kunci keempat, mengawasi tanpa mengganggu. Nah ini nih,
kalian harus bikin jadwal untuk kunjungan rutin. Misalnya, kalian bisa periksa pekerjaan apakah sudah sesuai dengan jadwal dan spesifikasi yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian, jangan terlalu banyak mengatur. Beri kepercayaan kepada tim yang bekerja. Jangan terlalu sering intervensi yang bisa menyebabkan atau memperlambat pekerjaan. Intinya, mengawasi secukupnya, intervensi seperlunya. Solusi untuk renovasi yang aman, tepat waktu, dan benar-benar anti pusing adalah serahkan pada profesional alias kontraktor jasa renovasi. Kenapa kontraktor? Yang pertama, jadwal dan pengawasannya terjamin. Kontraktor punya timeline yang jelas. Mereka tahu urutan kerja yang benar dan mereka akan bertanggung jawab penuh untuk mengawasi tim di lapangan. Yang kedua, hemat waktu dan biaya jangka panjang. Mereka punya jaringan material yang lebih baik, sehingga kalian bisa dapat harga yang lebih kompetitif. Selain itu, mereka akan meminimalkan kesalahan yang bisa bikin kalian harus bongkar ulang di kemudian hari. Yang ketiga, masalah izin dan teknis beres. Khususnya renovasi besar seperti tambah lantai atau perluasan. Kalian itu butuh izin bangunan. Kontraktor yang baik biasanya akan membantu mengurus dokumen ini dan memastikan struktur rumahnya aman sesuai dengan standar teknik. Intinya, saat kalian membayar jasa kontraktor, kalian bukan hanya membayar tenaga kerja, tapi juga membayar ketenangan pikiran dan jaminan kualitas. Jadi, jangan ragu untuk berinvestasi pada tim profesional untuk memastikan rumah baru kalian benar-benar terwujud tanpa mengganggu aktivitas harian kalian. Jadi guys, punya rumah impian itu nggak harus pindah ke lokasi baru ataupun beli rumah baru. Dengan perencanaan yang tepat, anggaran yang realistis, dan mempercayakan eksekusinya kepada kontraktor profesional, itu bisa menyulap rumah lama kalian menjadi hunian baru yang lebih segar dan modern di lokasi yang strategis. Gimana? Udah siap renovasi belum? Yuk langsung aja konsultasikan rencana renovasi kalian sekarang di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang pertama, mencari lokasi baru. Yang kedua, mengeluarkan biaya pindahan. Dan yang ketiga, yang pertama, mencari lokasi baru. Yang kedua, aku jadi lupa. Dan yang ketiga, nilai sentimental dari yang ketiga ya? Apa dari awal? Dan yang ketiga, yang pertama, lokasinya tetap strategis. Yang kedua, biayanya lebih fleksibel. Dan yang ketiga, nilai sentimentalnya tetap terjaga. Oh, salah. Ulang.